Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di channel YouTube pribadi saya ingin menyampaikan tentang pengisian SKP bagi pejabat administratif dan fungsional tertentu atau JAJF. Sebelum saya memulai menjabarkan ataupun menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun SKP untuk 2022 ini, mohon untuk share, like, comments, dan subscribe di channel pribadi saya untuk membantu saya mengembangkan channel saya supaya lebih berkembang. Yang ingin kita diskusikan adalah pertama tentang SKP 2022 berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Berikut kita akan mencoba menyusun matriks peran hasil sebagai dasar kita untuk menyusun SKP kita masing-masing berdasarkan tugas serta tanggung jawab kita. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana model kuantitatif, model SKP kuantitatif dan model SKP kualitatif. Kita lihatkan perbedaannya yang mendasar. Dan terakhir adalah, ini yang paling penting, sebenarnya apa sih dokumen yang saya perlukan terkait SKP untuk mutasi kepegawaian. Yang pertama adalah isi dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 yang mendasar tentang SKP. Nah, Permenpan ini tuh adalah tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Jadi, pengelolaan kinerja pegawai ASN ini juga diperuntukkan bagi mereka yang diangkat dalam formasi P3K. Yang mendasar berikutnya adalah tentang perilaku kerja. Ya, kalau dulu itu ada 5 atau 6 komponen. Nah, sekarang itu untuk di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ada core values berakhlak. Yang mungkin yang sudah hafal, sudah paham, itu boleh saya ulangi lagi. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berikutnya adalah bagaimana dengan penyusunan SKP bagi jabatan fungsional tertentu. Nah, untuk format baru ini kita tidak perlu menjabarkan tentang uraian tugas pada SKP kita terkait dengan angka kredit yang ada di Permenpan jabatan fungsional tertentu masing-masing. Ya, jadi betul-betul dipisahkan antara dokumen SKP dengan angka kredit atau PAK. Hal mendasar berikutnya adalah tentang model SKP. Terdapat 2 model, yaitu kuantitatif atau kualitatif. Jadi Bapak Ibu untuk membuat SKP Bapak Ibu di tahun 2022 boleh memilih salah satunya. Boleh yang kuantitatif, atau kuantitatif itu kalau Bapak Ibu masih ingat modelnya sama seperti yang model integrasi tahun 2021 yang semester kedua, itu hampir sama. Sedangkan yang kualitatif itu yang akan kita diskusikan bersama kali ini. Kuantitatif itu biasa didominasi dengan indeks atau angka-angka, persentase, dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ekspektasi pimpinan dalam indikator itu lebih menekankan ke satuan pengukuran tertentu. Untuk kualitatif itu lebih bersifat deskriptif. Jadi kalau dulu dibuat seril mungkin, nah sekarang dibuat seabstrak mungkin ya. Jadi lebih abstrak begitu. Kemudian untuk tahun 2022 SKP adalah
rencana kerja yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Kalau dulu SKP dan perilakunya dipisahkan, nah sekarang SKP-nya itu memuat satu kaligus hasil kerja dan perilaku kerja. Berikutnya adalah bagaimana menyusun matriks peran hasil. Di unit kerja Bapak Ibu bekerja masing-masing, itu nanti bisa disesuaikan. Ini saya mengambil contoh subbidang di mana saya bekerja, ya. Subbidang di mana saya bekerja adalah subbidang penilaian kompetensi dan kinerja. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini untuk bidang pengembangan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Ini adalah kepala bidangnya, ya, jabatan Kabid Pengembangan Pegawai. Nah, produk atau layanan tim kerja pada unit kerjanya yang bersangkutan sebagai kabid itu terdapat 4 hal pokok, ya. Ini bisa juga dituangkan dalam kontrak kinerja antara kabid tersebut dengan JPT pada instansinya, ya. Nah, dia memiliki 4. Pertama, tentang terlaksananya pengembangan pegawai dalam jabatan fungsional. Kedua, pengembangan pegawai dalam jabatan struktural dan terlaksananya penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Untuk kali ini kita tidak akan membahas tentang 2 kolom ini yang merupakan tupoksi dari dua subbidang lain, ya, karena saya bekerja di 2 subbidang. Ini satu kali, ya. Subbidangnya 1, tapi kebetulan menangani tentang penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Nah, ini nama jabatan subkoordinatornya, subkoordinator penilaian kompetensi dan kinerja, merangkap sebagai asesor SDM aparatur. Nah, dalam matriks ini yang produk atau layanan yang ingin dicapai oleh subkoordinator penilaian kompetensi dan kinerja itu terdapat 2 kolom. Si subkoordinatornya memiliki 4 produk atau target yang akan dia capai terkait penilaian kompetensi. Pertama, terlaksananya kegiatan penilaian kompetensi ASN. Kedua, terlaksananya penilaian kompetensi manajerial. Ketiga, terlaksananya pelayanan asesmen JPT lingkup Provinsi NTT, dan terlaksananya pelayanan asesmen JPT lingkup Kabupaten Kota. Untuk produk atau layanan di area penilaian kinerja yang ingin dia capai adalah terlaksananya penerapan tool kinerja. Nah, ini saya pribadi, jabatan saya adalah Pranata Komputer Ahli Muda. Capaian yang ingin saya kerjakan atau lakukan adalah di area penilaian kompetensi, yaitu mendukung terlaksananya penilaian kompetensi manajerial JPT dalam tim. Kemudian untuk area penilaian kinerja ini cukup kompleks, seperti contohnya pendampingan tool kinerja, pelayanan konsultasi, perawatan sistem, rapat-rapat dan koordinasi, kemudian berkas administrasi seperti surat menyurat, gitu ya, dan kemudian backup sistem. Sebenarnya masih banyak, tapi saya buatnya itu yang dominan, yang sering saya lakukan. Nah, di sini tidak terlihat secara spesifik atau eksplisit tentang tugas-tugas saya yang mengandung angka kredit, karena memang tadi sesuai dengan Permen 46 tahun 2022 untuk dokumen SKP dipisahkan dari penetapan angka kreditnya yang berisi butir-butir kegiatan sebagai Pranata Komputer. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tentang matriks ini. Silakan dari Bapak Ibu dikembangkan sendiri berdasarkan uraian tugas atau capaian yang ingin dikerjakan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini adalah sekilas tentang
model SKP kuantitatif sebelum nanti saya tampilkan Excel-nya ya. Itu yang ditunggu-tunggu biasanya, Excel-nya. Nah, kuantitatif itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu persis dengan yang di semester 2 tahun 2021 ya. Dia lebih terukur kuantitasnya. Misalnya untuk pekerjaan saya ini ya, ini kan rencana hasil kerja atasan yang saya intervensi ya. Tadi kan ada terlaksananya penerapan untuk kinerja lingkup Pemprov. Lalu pekerjaan saya, rencana saya untuk memenuhi atau menjawabi rencana kerja atasan yang saya intervensi adalah yang pasti kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Kemudian masih di rencana kerja yang sama, rencana hasil kerja saya adalah pelayanan konsultasi ya. Meski masih banyak lagi, tapi ini karena untuk penghematan waktu, jadi saya hanya memberikan 2 contoh saja ya. Kemudian ini adalah rencana hasil kerja yang di subbidang kami juga, yang bukan terkait tentang tool kinerja, itu yaitu pelaksanaan seleksi JPT kabupaten kota. Yang saya rencanakan adalah hasil fasilitasi pelaksanaan seleksi JPT. Nah, untuk aspeknya ini silakan diisi sesuai dengan ukuran yang real ya. Kadang-kadang ada suatu pekerjaan yang tidak bisa diukur kualitasnya atau lebih banyak ke kuantitas. Kemudian juga tidak bisa diukur waktunya karena mungkin dikerjakannya dalam 1 tahun misalnya. Bisa saja diisi hanya aspek kuantitas saja boleh. Kalau mau 3-tiganya juga boleh ya. Ini sangat fleksibel ya. Misalnya untuk tugas ini, rencana hasil kerja ini, sosialisasi, target saya adalah 39 indikatornya ya. Tapi karena kami bekerja dalam tim, maka target pribadi saya itu hanya 20 saja ya. Kemudian kualitasnya adalah presentasi materi yang disampaikan ya, apakah dimengerti oleh audiens atau tidak. Jadi saya menargetkan 95% mereka paham. Lalu waktunya adalah sesuai tidak dengan waktu yang saya rencanakan. Kemudian tentang terkait pelayanan konsultasi, itu jumlah konsultasi yang saya selesaikan dalam 1 hari ya, itu saya rata-rata 10 dalam 1 hari. Jadi konsultasinya bisa langsung di offline tatap muka atau secara daring. Itu saya bisa minimal itu 10 konsultasi, ada saja yang ditanyakan ya, di WA terutama. Lalu kualitasnya, mereka puas tidak dengan pelayanan yang saya berikan, itu saya targetkan 95% ya. Kenapa saya tidak menargetkan 100%? Namanya ini semuanya subjektif, tergantung dari penilaian dari luar. Jadi saya tidak bisa menargetkan 100%. Kemudian waktunya ya, penyelesaiannya saya targetkan setiap untuk permasalahan itu 1 hari saya selesaikan. Kemudian untuk ini juga demikian, ini tidak ada waktu karena saya tidak bisa menentukan berapa lama suatu kegiatan berlangsung karena setiap kegiatan itu berbeda-beda. Tapi yang saya bisa targetkan adalah kuantitas dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan itu yang saya bisa sajikan 1 dokumen dalam 1 kegiatan. Oke, mudah-mudahan untuk model SKP kuantitatif sudah cukup paham ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, ini yang kualitatif. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang tadi. Ya, cuman jumlah kolomnya ini yang tidak terlalu banyak ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, untuk hasil kinerja utama itu sama ya tadi. Ukuran keberhasilannya itu juga sama. Terdapat 39 perangkat daerah yang saya dampingi. Lalu presentasi materi yang saya sampaikan. Kemudian hasil kerja utama juga ini ya. Nah, untuk tambahan
apa bedanya utama dan tambahan ya. Kalau dulu itu kan pokoknya yang tambahan itu yang di luar dari target perangkat daerah saya ya, misalnya sebagai tim Satgas Covid gitu ya, saya ditugaskan mewakili perangkat daerah saya. Tugas saya sebagai Satgas Covid itu menjadi tugas tambahan. Nah, untuk sekarang bedanya utama dan tambahan ya, berdasarkan peraturan tentu saja yang saya pelajari. Jadi utama dan tambahan adalah saat kita mendiskusikan dengan pimpinan untuk membuat SKP atau penetapan target tahunan di awal tahun, utama dan tambahan itu adalah melihat dari skala prioritas, mana dulu yang harus diprioritaskan atau harus dilakukan ya. Kalau pimpinan saya merasa bahwa sosialisasi untuk tahun ini tidak terlalu prioritas Ibu Ana, jadi kerjaan tambahan saja misalnya, nah itu berarti sosialisasi ini saya letakkan di tambahan, karena itu bukan prioritas utama menurut pimpinan saya, atau tidak prioritas utama menurut apa yang akan saya capai di tahun ini. Nah, tapi untuk contoh di sini, tambahan saya adalah pelayanan administrasi pelaksanaan kegiatan seleksi JPT lingkup Pemprov NTT. Nah, kenapa di sini saya sampaikan ke atasan saya untuk menjadi hasil kerja saya, dan pimpinan saya menyarankan untuk meletakkan itu sebagai hasil kerja tambahan, karena ini merupakan prioritas bagi subbidang lain ya, subbidang struktural misalnya. Dan kami atau saya pribadi sebagai pendukung ya, sebagai pendukung. Biasanya di tugas ini saya membantu teman-teman pada subbidang jabatan struktural untuk penyampaian pengumuman seleksi ke kabupaten kota melalui email. Itu tugas saya. Lalu ya membantu mereka untuk selama pelaksanaan kegiatan seleksi JPT itu. Gitu. Jadi ini tidak menunjang hasil utama dari subbidang saya, tapi saya hanya memfasilitasi saja, atau bukan yang prioritas begitu ya. Jadi sekali lagi, beda utama dan tambahan adalah kita tetap mengerjakan untuk tambahan, tapi itu bukan prioritas. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, satu lembar atau satu halaman termasuk dengan perilakunya ya. Nah, jadi dia menyatu gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama di Excel-nya. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh SKP ya, Excel-nya. Nanti akan saya letakkan di kolom deskripsi di YouTube untuk Bapak Ibu bisa akses. Nanti saya simpan di Google sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya. Untuk file ini saya sengaja menyatukan ya, supaya Bapak Ibu bisa mudah mengikuti dan mudah bagi saya untuk mengoperasikan dan menyampaikan ke Bapak Ibu. Tapi nanti akan saya berikan juga contoh secara terpisah, kuantitatif dan kualitatif. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah dokumen SKP ya, dokumen SKP. Kita lihat dari atas, kita baca dan kita isi sesuai dengan jabatan kita, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita jabatan administratif atau CA, atau jabatan fungsional atau CF, itu menggunakan format ini. Untuk periode penilaian itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nama instansi boleh diisi dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya, di mana saya bekerja, dan menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk periode penilaian ini juga sekalian saya sampaikan bagaimana dengan yang mengalami mutasi ya.
Mutasi berarti kita lihat mutasinya itu di tanggal berapa ya. Kalau masih di awal-awal bulan misalnya anggap 5 Maret ya, berarti di sini boleh startnya dari 5 Maret sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian kalau Bapak Ibu mutasinya di akhir bulan misalnya 20 Mei, berarti ini dimulainya dari 1 Juni gitu, boleh, karena ya memang secara TMTSK tanggal sekian, tapi kan Bapak Ibu masih menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa di perangkat daerah yang lama gitu ya. Nah, lalu untuk isian ini silakan disesuaikan. Ini pegawai yang dinilai. Jadi Bapak Ibu PNS yang akan membuat SKP ini. Ini namanya NIP, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja. Kemudian yang sebelah kanan adalah pejabat penilai kinerja. Ya, nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja. Nah, untuk pejabat penilai kinerja Bapak Ibu itu boleh atasan Bapak Ibu kalau memang dia pejabat struktural. Kalau bukan lagi, misalnya sekarang sudah menjadi subkoordinator, itu juga boleh, masih bisa melakukan penilaian kinerja, karena sesuai peraturan pejabat penilai kinerja adalah pejabat struktural atau atasan langsung atau mereka yang diberikan kewenangan untuk menilai ya. Jadi seorang pejabat fungsional pun kalau dia diberikan delegasi kewenangan untuk menilai kinerja, maka yang bersangkutan bisa menjadi pejabat penilai. Nah, kalau subkoordinatornya lowong, berarti bisa pakai PLH atau PLT dari subkoordinator yang lain. Ya, kalaupun subkoordinatornya tidak ada PLH atau PLT, bisa setingkat lebih tinggi atau kepala bidang gitu. Itu juga bisa. Itu secara teknisnya. Oke, lanjut ke berikutnya nih tentang hasil kerja. Nah, ini yang kuantitatif ya Bapak Ibu, pendekatan hasil kerja kuantitatif. Jadi kolomnya itu lebih banyak ya, lebih detail, karena kita masih memasukkan hasil kerja atasan yang diintervensi, rencana hasil kerja kita, aspek-aspeknya, kemudian indikator kinerja individu, kemudian targetnya. Untuk pengisian ini silakan menyesuaikan indikatornya dengan rencana kerjanya ya. Yang penting dia masih match gitu, masih cocok ya. Misalnya ini kegiatan sosialisasi, berarti kalau kuantitasnya jumlah sosialisasinya, jumlah perangkat daerah yang akan diberikan sosialisasi gitu ya. Kualitasnya ya boleh presentasi materi yang disampaikan mereka paham atau tidak. Kualitas tingkat pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan juga boleh ya, boleh. Waktunya kalau saya bisa menargetkan secara spesifik, sekali sosialisasi itu 2 jam misalnya, itu juga boleh ya, boleh sekali. Namanya juga target ya, kita targetkan yang sesuai real ya, rata-ratanya begitu. Kemudian yang ini juga pelayanan konsultasi ya, berarti jumlah konsultasi PNS yang dilayani gitu, boleh. Presentasinya mereka puas tidak dengan pelayanan yang saya berikan, atau kejelasan informasi yang diberikan kepada pengguna manfaat misalnya, itu boleh. Waktunya kalau mau ya minimal 1 jam lah, selesai juga boleh. Ini saya buat 1 hari karena ini adalah target saya per hari ya. Terus tugas berikutnya, terlaksananya kegiatan seleksi CPT kabupaten kota. Kami biasanya diberi tugas untuk melakukan fasilitasi ya, supaya acaranya itu sukses. Dari tim dari provinsi NTT ada tugas namanya sebagai minlab gitu ya.
Lalu untuk kuantitasnya ya dokumentasi gitu, laporan dan seterusnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, jika suatu kegiatan tidak bisa diukur kualitas atau waktunya, minimal kuantitasnya saja juga boleh. Nah, ini tugas tambahan saya ya, yang saya membantu yang bukan prioritas, sekali lagi membantu sebidang lain. Kemudian di dokumen yang sama tentang perilaku ya, ini core value berakhlak terdapat 7 value ya Bapak Ibu. Ini adalah ekspektasi pimpinan ya. Pimpinan saya mengekspektasikan untuk saya di area ini penyelesaian pekerjaan mengedepankan 5S misalnya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun misalnya. Kemudian untuk harmonis, pimpinan saya mengharapkan saya itu lebih memprioritaskan kerjasama gitu ya, menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian untuk kolaboratif ya, ini pimpinan saya mengharapkan saya dapat menciptakan kolaborasi antar rekan kerja bahkan ASN perangkat daerah lain. Nah, untuk ini ya, ini nama pegawai di sebelah kiri dengan NIP. Kemudian di sebelah kanan adalah pejabat penilainya. Nah, untuk tanggalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kita buatnya SKP nih di awal tahun. Ya, saya naik ke atas lagi. Meskipun ini tanggal dimulainya 1 Januari, ini harus dilihat lagi tanggal hari liburnya ya, karena waktu tahun 2002 kita masuk libur masuk kerjanya tanggal 3 Januari, ini boleh diisi 3 Januari ya. 2022 ya, karena ini kan SKP baru kita buat target di awal. Kira-kira seperti itu. Ini baru dokumen SKP. Berikutnya adalah yang kita perlu fokuskan adalah evaluasinya ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu di sheet ini ada beberapa sheet. Ini kuantitatif, berarti pendampingnya adalah evaluasi kerja kuantitatif juga. Kita lihat di sheet ini, dokumen evaluasi kinerja kuantitatif Bapak Ibu ya. Jadi kopnya yang paling atas itu hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nah, hanya Bapak Ibu perlu fokus adalah di sini. Untuk periode ya, periode ini kalau ini kita bicara tentang dokumen mutasi pegawai, biasanya itu hanya di periode akhir ya Bapak Ibu. Jadi silakan ini disesuaikan, dihapus saja yang lain, sisakan akhir saja. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kalau Bapak Ibu mengalami mutasi jabatan dalam 1 tahun 2 jabatan, berarti ini juga harus disesuaikan ya. Sampai misalnya Bapak Ibu mengalami mutasi jabatan sampai Maret misalnya ya, 30 Maret 2022. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk yang mengalami mutasi jabatan. Demikian pula ininya juga demikian diisi ya. Ini juga diubah sesuai dengan ini. Kalau dalam 1 tahun Bapak Ibu mengalami perubahan jabatan. Kalau yang CPNS pengangkatan Juni bagaimana ya, berarti disesuaikan juga lagi periode Juni sampai 31 Desember. Lalu ininya juga demikian diubah ya. Silakan disesuaikan. Kalau cuma 1 tahun saja ya berarti 1 tahun saja. Nah, ini isinya adalah capaian kinerja organisasi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, berarti harus bertanya ke Kasubag Kepegawaian dan Umum atau PDE
ya, karena capaian kinerja organisasi ini berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, ya. Nah, kalau ini misalnya kita ubah ke istimewa, atau ke baik, nah ini pasti grafiknya juga mengikuti Bapak Ibu ya. Kita ubah ke istimewa, nah ini grafiknya juga mengikuti. Tapi ini sekali lagi, ini bukan penilaian pribadi Bapak Ibu, tapi penilaian kinerja organisasi. Jadi mohon diklarifikasi dengan bagian PDE ya, subbagian PDE, karena unit kerja organisasi itu masing-masing perangkat daerah itu berbeda ya, seperti itu. Disesuaikan nanti, kalau baik istimewa akan berubah kurvanya. Nah, berikut adalah hasil kerja pribadi Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, ini sama seperti yang di depan tadi, kuantitas saya. Nah, ini juga target saya. Nah, ini diisi berdasarkan bukti dukung yang telah saya lakukan, yang saya kumpulkan ya. Misalnya ternyata sesuai target ya, bisa diisi sesuai target. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu umpan baliknya, boleh saja pimpinan saya hanya menyatakan tingkatkan, atau di sini pertahankan. Misalnya ini 90%, 95% gitu ya. Boleh diisi dengan persentase saja boleh gitu ya. Ini bagus misalnya. Ini tercapai 98% misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini diisi oleh atasannya, atau ibu bapak yang isi nanti ditunjukkan ke atasannya sesuai tidak dengan penilaian bapak ibu pimpinan ya. Nah, ini hasilnya, ratingnya diisi oleh atasan, sesuaikah dengan ekspektasi atau di atas ya. Boleh diisi, silakan. Kalau jangan sampai di bawah lah ya, karena kalau untuk naik pangkat itu sebaiknya sesuai atau di atas, karena dia harus berkategori baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk perilaku. Jadi perilaku juga sama ya, unsur-unsurnya masih sama, tidak ada perubahan karena ini by default ya. Ini sudah ada dari halaman depan ini, dan unsur-unsurnya ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya, untuk indikatornya ini. Yang kita perlu ubah atau isi adalah di bagian umpan balik ini ya. Ini juga isinya hampir mirip dengan yang ini, isinya bagus, pertahankan, tercapai sesuai ekspektasi, tingkatkan, sangat baik gitu ya. Nah, untuk ini juga demikian. Kalau komen atau umpan balik dari atasannya itu semuanya di luar ekspektasi, berarti kita boleh memilih di atas ekspektasi, predikatnya baik gitu ya. Nah, karena ini adalah lembar evaluasi, jadi sudah di akhir, sudah di penilaian, maka tanggalnya adalah boleh 31 Desember, atau kalau 31 Desembernya libur berarti bisa di 2 Januari 2023. Dokumen berikutnya yang perlu Bapak Ibu lihat adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai.
Kalau ini kuantitatif maupun kualitatif dia sama ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi apa yang di dokumen evaluasi kinerja pegawai ini, mau Bapak Ibu memilih kuantitatif maupun kualitatif, dia sama formatnya, tidak beda. Nah, yang perlu Bapak Ibu lihat di sini dari atas ya. Untuk periode pastikan boleh pakai tanggal begini atau boleh akhir begitu. Boleh pakai akhir saja. Terus periodenya ini 1 Januari sampai 31 Desember. Ini boleh pakai akhir saja. Seperti di sininya. Sorry ya, ini akhir. Gitu. Nah, ini pegawai yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kemudian evaluasi kinerjanya, organisasinya apa kategorinya, lalu predikat kinerja pegawainya apa, bisa diisi berdasarkan di sheet evaluasi tadi. Nah, untuk halaman bawah ini tempatnya itu kita buat di 2 Januari 2023 ya, kan setelah selesai dulu tahun 2022 baru Bapak Ibu buat SKP-nya untuk dinilai gitu kan, sama atasannya. Ini nama atasan Bapak Ibu atau pejabat penilai. Kalau dinilainya di 2 Januari ya, minimal Bapak Ibu terimanya di 1 atau 2 hari setelah dinilai gitu ya, supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu mempelajari dulu hasil penilaian atasannya kan, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu tahapannya dari Bapak Ibu awalnya membuat SKP. Kalau Bapak Ibu memilih kuantitatif, silakan memilih sheet kuantitatif. Kemudian berikutnya adalah evaluasi kinerja kuantitatif juga, dan terakhir adalah dokumen evaluasi kinerja. Berikutnya langsung saja ke kualitatif Bapak Ibu ya. Ini format untuk pendekatan hasil kerja kualitatif ya, jadi sebenarnya lebih simple, tidak terlalu detail begitu ya penyajiannya dibandingkan yang kuantitatif, tapi ini tergantung dari arahan pimpinan saja mau mana yang dipakai. Ada instansi tertentu seperti Mahkamah Agung itu sudah ada edaran dari pusat, dari Mahkamah Agung, seperti teman-teman di Pengadilan Tinggi, bahwa yang digunakan adalah pendekatan hasil kerja kuantitatif. Nah, kalau sudah ada arahan tertentu seperti itu, berarti kita tidak boleh pakai yang kualitatif gitu ya. Tapi kan untuk instansi Pemprov NTT belum ada arahan, jadi boleh memilih salah satunya. Nah, untuk yang kualitatif, untuk tanggal-tanggalnya sama ya Bapak Ibu ya dengan yang kuantitatif tadi. Kemudian untuk data-datanya ini juga sama. Kemudian ini dibedakan juga hasil kerja utama dan tambahan. Jadi tanpa ada kolom spesifik tentang target yang ditentukan, ukuran, indikator kinerja individu, dan seterusnya. Dia hanya satu garis begini saja. Nah, ini sesuai dengan yang saya buat, saya punya. Jadi utama saya kerja kegiatan sosialisasi. Ukuran ini sudah tertuang di sini ya, ukuran keberhasilan, indikator kinerja individu, target, dan perspektif. Jadi saya isi 39 perangkat daerah telah mendapatkan pendampingan misalnya. Presentasi materi yang disampaikan dipahami, seperti itu. Nah, ini untuk uraian tugas yang lain atau hasil kerja yang lain. Yang ini juga tentang JPT itu tadi.
Kemudian ini tambahannya. Nah, ukuran keberhasilan itu silakan Bapak Ibu tentukan sendiri dan jangan lupa didiskusikan dengan atasan, gitu ya. Nah, ini perilakunya. Jadi sama, satu halaman disambung langsung dengan perilakunya. Indikatornya ini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengetik lagi karena sudah ada. Sedangkan ekspektasinya ini silakan Bapak Ibu isi dan diskusikan dengan pimpinan. Kalau pimpinan mau punya ekspektasi di luar ini juga boleh ya. Kalau ini kan yang menentukan Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, ini penandatanganannya ya. Ini untuk yang kualitatif. Jadi formatnya tidak terlalu sulit menurut saya, lebih mudah ya. Hanya Bapak Ibu perlu bekerja keras untuk menuangkan, mendeskripsikan ya hasil kerja Bapak Ibu dalam ukuran keberhasilan, indikator kinerja individu, target dan perspektif. Seperti itu. Nah, ini untuk SKP kualitatif. Berikutnya evaluasi kinerja kualitatif. Nah, ini kualitatif ya. Dia hampir sama dengan kuantitatif ya. Untuk periodenya silakan dilihat tayangan sebelumnya, disesuaikan begitu ya. Kemudian ini juga disesuaikan dengan kinerja organisasi. Nah, ini hasil kerja utamanya ya, bukti dukung sesuai, melebihi ekspektasi misalnya. Ini baik, tingkatkan. Lebih deskriptif, kualitatif ya, tidak terlalu detail gitu. Diisi sesuai dengan penilaian atasan. Demikian pula yang tambahan ini, atau 95% kesesuaiannya ya. Pertahankan misalnya. Nah, untuk perilaku juga demikian. Yang perlu ini umpan balik atasannya seperti apa. Tercapai sesuai ekspektasi, bagus, pertahankan, tingkatkan, tercapai sesuai ekspektasi, tingkatkan, sangat baik, begitu ya. Nah, yang ini juga diisi untuk ini rating perilaku kerja. Mohon maaf. Ini rating perilaku kerjanya. Nah, nanti untuk dokumen evaluasi kinerja pegawainya juga sama dengan yang kuantitatif tadi ya. Yang penting perlu Bapak Ibu ketahui adalah tanggalnya ini. Oh ya, hampir lupa tentang atasan pejabat penilai. Dia hanya menampilkan datanya saja, tapi tidak perlu tanda tangan ya. Untuk kolom tanda tangannya tidak perlu menyertakan atasan pejabat penilai kinerja, hanya pejabat penilai kinerja, hanya sampai di pejabat penilai kinerja saja dengan yang bersangkutan. Begitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita ke slide lagi. Yang bahasan terakhir adalah dokumen syarat mutasi kepegawaian. Sudah ada edaran, surat edaran BKN, Kepala BKN nomor 19 tahun 2022 ya. Nah, ini untuk yang naik pangkat misalnya. Dia memerlukan SKP 2 tahun terakhir, gitu kan. Jadi yang mau naik pangkat 2023 berarti, atau pensiun 2023 berarti SKP yang diperlukan adalah SKP 2021 dan 2022. Untuk yang SKP 2021, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, yang diperlukan adalah dokumen integrasi hasil penilaian kinerja PNS sesuai dengan PP 46 tahun 2011 dan PP 30 tahun 2019. Jadi kemudian
dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2022. Nanti kita lihat di Excelnya lagi yang mana yang dimaksudkan ya. Nah, ini untuk yang mau naik pangkat atau mau pensiun di 2023. Itu dokumen yang diperlukan seperti itu. Nah, untuk yang mau CPNS ke PNS itu ya dilihat kapan dia diangkat ya, disesuaikan SKP-nya. Berarti karena kalau CPNS ke PNS kan hanya 1 tahun tuh, jadi yang diperlukan hanya yang 2022 saja, 2021-nya tidak usah buat. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen evaluasi kinerja pegawai? Itu kalau kita lihat di Excel itu yang ini Bapak Ibu ya. Yang diperlukan adalah evaluasi. Yang ini yang kuantitatif, kalau Bapak Ibu pilih kuantitatif, kalau kualitatif yang ini dan ini saja. Tuh ya. Jadi 2 itu saja kalau sesuai SEBKN. Saya cukupkan sampai di sini. Jadi untuk bahasan kali ini tentang CACF itu jabatan administratif dan jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu ini termasuk guru Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang kalau Bapak Ibu merasa perlu untuk membuat contoh yang guru, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan upayakan untuk membuat yang SKP yang 2022 untuk guru. Kemudian yang saya pastikan adalah di video berikutnya saya akan membuat tentang SKP model untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama maupun Madya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi bantu saya untuk mengembangkan channel pribadi saya ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan semoga bermanfaat. Terakhir, salam sehat.